Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat, bagian kedua. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Awal fitnah. Apa yang disampaikan Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Umar menunjukkan bahwa para sahabat tahu dengan syahidnya Umar terbukalah pintu fitnah. Karena itulah Amirul Mukminin Utsman bin Affan cenderung mengambil sikap toleran kepada orang-orang yang menyelisihinya. Banyak mengiyakan orang-orang yang mengadukan pemimpin daerah mereka. Bahkan saat pemberontak mulai mengincar dirinya, ingin memakzulkannya dari puncak pimpinan negara Islam, Utsman berkata kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya lingkaran fitnah itu sesuatu yang tak berujung. Beruntunglah Utsman jika dia mati dalam keadaan tidak menggerakkannya, menghalangi manusia, memberikan hak-hak mereka, dan memaafkan mereka. Dan apabila Anda adalah orang yang menjaga hak-hak Allah, janganlah Anda turut mengobarkan fitnah itu." At-Tabari, Tarikhul Umam wal Muluk. Para provokator membuat makar yang batil terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mulai memprovokasi masyarakat mencela kepemimpinannya. Namun Utsman tetap bersabar menghadapi mereka. Di tengah provokator tersebut, terdapat seseorang yang pandai memantik api, bersabar menghidupkan amarah massa. Orang tersebut adalah Abdullah bin Saba, atau yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Ia menampakkan kesolehan, namun di hatinya menyimpan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam dan pemeluknya. Abdullah bin Saba menyambangi Basrah, kota besar di Irak yang dipimpin oleh Abdullah bin Amir. Ibnu Sauda datang menemuinya bersama beberapa orang. Abdullah bin Amir bertanya, "Kamu siapa?" Ibnu Sauda menjawab, "Aku seorang dari ahli kitab yang tertarik pada Islam, dan aku juga ingin tinggal di kotamu." Ibnu Amir menanggapi, "Tidak sampai kabar padaku, usir dia." Abdullah bin Saba pun menuju Kufah. Di sana pun ia tertolak dan diusir darinya. Lalu ia berangkat ke Mesir dan menetap di sana. Ia berkorespondensi dengan penduduk setempat, dan sebagian penduduk Mesir tidak sepakat dengan pemikirannya. Ibnul Athir, Al-Kamil fit Tarikh. Abdullah bin Saba terus memprovokasi massa dengan mencela Utsman, dan ia memuji-muji Ahlul Bait. Ia berkata, "Sesungguhnya Muhammad akan kembali, sebagaimana kembalinya Isa." Dari sinilah keyakinan reinkarnasi muncul di tengah orang-orang Syiah. Ia menyebutkan bahwa Ali merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat tersebut disembunyikan. Utsman itu menyandang kepemimpinan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ia memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar dan terus mencela para pemimpin. Tarikh Ibnu Khaldun. Abdullah bin Saba adalah tokoh nyata. Dialah yang menggerakkan pemberontakan ini. Kalau disebut sebagai tokoh fiktif, maka siapakah penggerak pemberontakan di zaman Utsman? Para pemberontak di kota Madinah. Surat menyurat antara para penyulut fitnah di Mesir, Basrah, dan Kufah terus saja berlangsung. Mereka saling menyemangati dan memanas-manasi untuk menentang Utsman, sampai mereka sepakat untuk datang ke Madinah di musim haji. Di sana mereka menyuarakan perlawanan dan penentangan terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya Utsman bin Affan tahu apa yang direncanakan para pembuat makar ini. Namun ia lebih memilih memaafkan dan senantiasa bersabar. Ia bantah semua tuduhan dan fitnah. Dan apa yang dia lakukan selalu didukung oleh Muhajirin dan Ansar. Hingga akhirnya para pembuat makar ini sepakat untuk membunuh Utsman. Dan Utsman tetap pada pendiriannya. Tidak mau menjadi penyulut fitnah, ia tetap tidak menumpas mereka dengan kekuatan militer. Pemberontak ini datang di musim haji. Mereka menyamar seolah-olah hendak berangkat ke Baitullah menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Mereka berkoordinasi, saling menyurati. "Waktu berkumpul kita adalah di bulan Syawal di pinggiran kota Madinah." At-Tabari, Tarikhul Umam wal Muluk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 35 Hijriah. Sesampainya di Madinah,
Para pemberontak mengepung kota dan mengepung rumah khalifah. Mereka berdemonstrasi menyuarakan tuduhan dusta terhadap Utsman. Mereka menuntut apa yang mereka inginkan. Utsman dan penduduk kota Madinah tidak menyangka hal ini terjadi. Ditambah sebagian dari mereka ada yang berangkat ke Makkah untuk berhaji. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membantah tuduhan mereka, namun api fitnah telah berkobar. Orang-orang yang tak mengerti sudah tersulut emosi, ikut-ikutan menuntut sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka lancang memberi pilihan, lengser dari jabatan khalifah atau mati. Utsman menolak tuntutan mereka. Karena itu yang Nabi pesankan kepadanya. Ditambah lagi, kalau keinginan pemberontak ini dituruti, ini akan menjadi tradisi. Setiap orang yang merasa tidak cocok dengan khalifah akan menuntut mereka lengser dari jabatannya. Sang khalifah telah mendapat kabar bahwa ia akan menyandang syahid di akhir hayatnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di kebun. Beliau duduk di sisi sumur Aris. Kemudian datang seseorang mengetuk pintu. Abu Musa berkata, "Siapa?" Orang itu menjawab, "Utsman bin Affan." Abu Musa berkata, "Tunggu." Lalu kutemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kusampaikan, "Utsman minta izin untuk masuk." Beliau katakan, "Izinkan dia dan beri kabar gembira surga untuknya karena musibah yang ia hadapi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya juga pernah berwasiat kepada Utsman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Utsman dengan doa yang panjang. Kata Aisyah, "Saat itu aku tak memahami apa yang beliau katakan, tapi aku mendengar beliau bersabda, 'Jangan sampai kau lepaskan pakaian yang telah Allah kenakan untukmu.' Zilalul Jannah." Karena itulah, meskipun para demonstran menuntutnya untuk mundur disertai dengan ancaman, Utsman bergeming. Tak menuruti mereka. Beliau teguh dengan pesan Nabi, walaupun nyawa harus dipertaruhkan. Saat pengepungan semakin ketat, Utsman memanggil Ali, Tolhah dan Zubair. Utsman muliakan mereka, lalu berkata, "Duduklah kalian semua." Yang mau memberontak dan penduduk asli Madinah pun duduk. Utsman berkata, "Penduduk Madinah, aku titipkan kalian kepada Allah. Aku memohon kepadanya agar memilihkan khalifah yang berbuat baik kepada kalian sepeninggalku." Utsman menegaskan, "Aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian. Ingatkah kalian berdoa kepada Allah saat Umar wafat, agar Allah memilihkan untuk kalian dan mengumpulkan urusan kalian kepada orang yang terbaik di tengah kalian? Apakah kalian mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa kita, lalu kalian menghinakan pilihan Allah itu, padahal kalian adalah orang yang patut menjaga haknya? Atau kalian mengatakan, Allah tidak peduli dengan agamanya, Dia tidak peduli siapa yang memimpin, dan agama tidak memecah pemeluknya hari itu? Atau kalian mengatakan, Ia tidak peduli dengan musyawarah, Ia seorang yang sombong, Allah pun membiarkan umat ini apabila mereka bermaksiat, dan mereka tidak bermusyawarah dalam menunjuk pemimpin? Ataukah kalian akan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak tahu akhir dari urusanku? Al-Kamil fit Tarikh. Utsman radhiyallahu anhu menjelaskan kepada mereka kemuliaan sesuatu yang ingin mereka bunuh. Utsman berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah, tidakkah kalian tahu usaha kebaikan yang telah kuperbuat dan keutamaan yang telah Allah berikan kepadaku? Itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang yang setelahku mengetahui kemuliaanku. Karena itu, tahanlah diri kalian, jangan sampai kalian membunuhku. Karena tidak halal membunuh, kecuali pada 3 orang. Seseorang yang telah menikah kemudian berzina, seseorang yang murtad, dan seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Apabila kalian membunuhku, itu artinya kalian telah menjatuhkan vonis hukuman mati untuk diri kalian sendiri, dan pembunuhanku akan mengakibatkan Allah senantiasa membuat kalian berselisih selama-lamanya." Al-Kamil fit Tarikh. Setelah itu, Utsman tetap tinggal di rumahnya. Ia juga memerintahkan para penduduk Madinah untuk pulang ke rumah masing-masing
Mereka semua pun pulang, kecuali Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Thalhah, Abdullah bin Zubair, dan yang sebaya dengan mereka. Pengepungan terhadap Utsman ini berlangsung selama 40 hari. Beberapa hari kemudian, pengepungan kian ketat. Sampai-sampai mereka melarang Utsman untuk keluar rumah, bahkan untuk mengambil air minum di sumur. Secara rahasia, Utsman mengirim berita kepada Ali, Thalhah, Az-Zubair, dan para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pemberontak ini melarangnya untuk mengambil air minum. Utsman meminta kepada mereka, kalau seandainya mereka mampu mengiriminya air, lakukanlah. Ali dan Ummu Habibah adalah orang pertama yang merespon permintaan Utsman. Ali datang di kegelapan malam. Ia berkata, "Hai kalian, apa yang kalian lakukan ini bukan seperti perbuatan orang-orang beriman, bahkan bukan perbuatan orang kafir sekalipun. Janganlah kalian larang dia untuk mengambil air atau memenuhi kebutuhannya. Karena orang-orang Romawi dan Persia pun, kalau mereka menawan seseorang, mereka memberi makan dan minum." Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah, itu bukan usulan yang bagus." Kemudian datang Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menunggangi Bighal. Ia membawa sebuah wadah, lalu orang-orang itu memukul wajah Bighalnya. Ummu Habibah dan Utsman sama-sama berasal dari Bani Umayyah. Ummu Habibah berkata, "Sesungguhnya wasiat Bani Umayyah ada pada Utsman. Aku ingin memintanya agar harta anak-anak yatim dan para janda tidak sirna." Mereka berkata, "Engkau dusta." Lalu mereka potong tali Bighal itu dengan pedang mereka. Bighal itu tersentak lari. Hampir saja Ummu Habibah terjatuh. Lalu orang-orang menjumpai Ummu Habibah dan mengantarkannya ke rumahnya. Al-Kamil fit Tarikh. Sungguh keterlaluan sekali perlakuan para pemberontak ini. Mereka telah menghina keluarga Rasulullah, menghina kehormatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman berusaha menasihati mereka, mengingatkan mereka bahwa beliau adalah seorang yang pertama-tama memeluk Islam, yang langsung disebutkan pujiannya di dalam Al-Quran. Ia juga jelaskan kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat utama Nabi, sekaligus menantunya yang menikahi 2 orang putri beliau. Utsman berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah, apakah kalian tahu bahwa aku adalah orang yang membeli sumur rumah dengan hartaku sendiri, agar orang-orang bisa menikmati airnya?" Mereka menjawab, "Kami tahu." Utsman berkata, "Lalu mengapa kalian menghalangiku untuk minum darinya?" Utsman kembali mengatakan, "Aku bersaksi atas nama Allah, apakah kalian tahu kalau aku membeli sebidang tanah, lalu kuinfakkan untuk perluasan masjid?" Mereka menjawab, "Kami tahu." Utsman berkata, "Apakah kalian tahu ada seseorang yang dilarang sholat di dalamnya sebelum diriku ini?" Utsman berkata lagi, "Aku bersaksi atas nama Allah, apakah kalian tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang diriku demikian dan demikian?" Beliau menyebut pujian Nabi terhadap dirinya. Para pemberontak ini pun berkata, "Bersikap lembutlah kepada Amirul Mukminin." Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Al-Ashtar berkata, "Ia melakukan tipu daya pada kalian." Al-Kamil fit Tarikh. Al-Ashtar inilah yang akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia tetap menggembosi teman-temannya, bahkan menghina orang-orang yang bertaubat, tidak mau lagi terlibat dalam pengepungan. Demikian, wallahu a'lam.